Shalom. Puji nama Tuhan. Jadi kalau dilihat dari depan, yang sini seperti kapalnya berat sebelahnya ya. Sambil menunggu saudara-saudara kita yang berdoa. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kita. Kasih setianya yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Kebaikan Tuhan tak pernah berhenti. Dengan apapun juga semua kebaikan.
hati kami Tuhan. Para menjamah setiap kami, hati yang terluka Engkau sembuhkan Tuhan. Karena kami yakin perawatan yang ada bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, Bapak Ibu? Ada sukacita? Amin. Bersama Yesus? Pasti bisa? Bersama Yesus, Tuhan sungguh mempesona dalam kehidupan kita. Kau sungguh mempesona Tuhan. Kita berikan surat baru kepada Tuhan. menyatakan sungguhnyata kasih-Mu.
Saya undang untuk yang bertugas di depan. Kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehari-hari, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan. Allah masih mempercayakan oksigen yang baru dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar setiap ucapan syukur yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa, kami persembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih kami merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sampai hari ini, kami ingin mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami dengan ucapan syukur kami. Karena kami merasakan Tuhan, setiap tangan Tuhan yang turun memberkati kehidupan kami. Kuduskan dan layakkan persembahan kami. Terimalah Tuhan dengan senang hati, sehingga persembahan yang akan kami berikan menjadi alat sarana prasarana untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan ini dengan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Kita saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, biarkan firman ini tinggal dalam dalam hati kita.
Tuhan membayar kita bukan dengan hal yang biasa, tapi hal yang sangat luar biasa. Dengan darah Yesus, Tuhan menebus kita, menebus kita.
Tuhan itu adalah Allah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang telah memikul menanggung segala beban kami. Engkau yang telah memikul segala pelanggaran kami di atas kayu salib. Dan oleh karena karya salib itulah kami hidup di dalam kemurahan-Mu. Kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur setiap kebenaran firman Tuhan menguatkan iman kami. Oleh karena itu ya Allah, lawan kami kembali dengan firman-Mu. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Bahkan tegur kami dengan firman-Mu, agar hidup kami boleh selaras dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, agar yang berkata-kata hikmat dari surgawi, dan hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Sementara kami belajar dan mendengar firman Allah, berkat-Mu turun atas kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan, kehormatan dan kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama amin. Kita masih berdiri. Kita langsung saja membaca beberapa ayat firman Allah terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pria akan membaca ayat yang genap, saudara yang wanita membaca ayat yang ganjil. Pria lebih dahulu. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bersama Yesus pasti bisa. EFCA 1. Beri tepuk tangan. Sebelum duduk berikan salam kanan kiri, muka belakang. Ya, kita silakan duduk kembali. Puji Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk berada di bait suci tempat ini, saudara. Saya berkata bahwa kalau kita selalu diberi kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang besar dari Tuhan. Baiklah, saya pagi ini akan berbicara mengenai kuasa doa dalam menentukan pilihan, saudara. Judul khotbah saya adalah kuasa doa dalam menentukan pilihan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari kasih Tuhan, salah satu kuasa terbesar yang dapat kita miliki di dalam iman Kristiani adalah kuasa doa. Sekali lagi, salah satu kuasa terbesar yang dapat kita miliki di dalam iman Kristiani adalah kuasa doa, saudara. Ada kuasa di dalam doa. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Ada kuasa di dalam doa. Doa harus menjadi bagian dari hidup orang-orang percaya kepada Allah. Doa adalah sebuah nafas bagi orang-orang yang percaya kepada Allah.
Ada sebuah firman Allah yang berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang sangat besar kuasanya, doanya siapa? Doa orang yang hidup benar. Doa orang yang hidup benar itu besar kuasanya. Jadi kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, maka doamu berkuasa. Kalau saudara hidup di dalam terang firman Allah, maka doamu berkuasa. Tetapi sebaliknya, jikalau saudara dan saya masih saja berbuat dosa, doamu tidak berkuasa sama sekali. Kalau saudara dan saya masih menyimpan dosa dan tidak membereskan dosa itu kepada Allah, maka doamu menjadi sia-sia dan Tuhan tidak pernah menjawab doa orang yang tidak hidup benar. Kalau saudara dan saya masih saja berbuat dosa, maka doamu tidak ada kuasanya sama sekali. Doamu menjadi sia-sia, saudara. Doa orang yang hidup di dalam dosa itu doanya tidak punya pengaruh apa-apa sama sekali. Tetapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini dengan keras, saudara. Yakobus pasal 5 ayat 16. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Silakan kembali bersaudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalimat awal yang saya ucapkan itu sangat memberkati saya. Salah satu kuasa terbesar yang dapat kita miliki di dalam iman Kristiani adalah kuasa doa. Pada waktu saudara dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberi kepada kita kekuatan yang baru. Kalau saudara dan saya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberi saudara kekuatan. Memberi saudara kekuatan. Saudara dan saya tidak bisa berdoa, Tuhan, bebaskan saya dari masalah, bebaskan saya dari persoalan. Tuhan tidak akan pernah membebaskan kita dari masalah. Allah tidak pernah menghapus masalah di dalam kehidupan kita. Saudara tidak bisa berdoa, Tuhan, hilangkan masalah saya, hapus masalah saya, lenyapkan masalah saya dalam nama Yesus. Dengar, Tuhan tidak akan pernah menghapus masalah kita. Allah tidak pernah menghapus beban hidup kita. Tetapi Tuhan akan memberi saudara kekuatan. Allah memberi saudara kekuatan, dan dengan kekuatan yang dari Allah, maka engkau mampu menghadapi masalah saudara, mampu menghadapi persoalan saudara. Dan dengan kekuatan yang dari Tuhan, engkau bisa menang. Engkau bisa dengan menang dengan masalahmu, persoalanmu, dan pergumulanmu, saudara. Jikalau saudara berdoa, Tuhan memberi engkau kekuatan. Amin. Amin, Bapak Saudara kasih Tuhan. Jikalau saudara dan saya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh,
maka saudara akan mengerti dan memahami isi hati Allah di dalam hidup saudara. Jikalau saudara berdoa dengan Tuhan, engkau akan dapat memahami dan mengerti isi hati Allah. Jikalau saudara berdoa kepada Allah, maka engkau akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup saudara. Saya beritahu saudara, mujizat Allah itu akan terjadi didahului dengan berdoa. Jikalau saudara berdoa kepada Allah, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya demi mujizatnya di dalam kehidupan kita. Jikalau saudara dan saya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka engkau bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jikalau saudara diperhadapkan oleh sebuah keputusan, dihadapkan oleh sebuah pilihan, maka ketika engkau berdoa, maka engkau bisa memutuskan sesuatu dengan tepat. Engkau bisa memilih sesuatu dengan baik, saudara. Banyak orang Kristen yang gagal di saat memilih. Ada banyak orang Kristen yang gagal di saat memutuskan sesuatu, saudara. Mengapa gagal? Banyak orang Kristen gagal memilih, gagal memutuskan sesuatu karena tidak pernah mengawali sesuatu keputusan dengan berdoa kepada Allah. Ya, ada banyak orang Kristen ketika memilih sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu membuka usaha, entah itu memilih pasangan hidup dan lain sebagainya, tidak didahului dengan berdoa kepada Allah. Ada banyak orang-orang Kristen memulai sebuah usaha, tidak berdoa lebih dahulu kepada Allah. Ada banyak orang-orang Kristen ketika memilih pasangan hidup, tidak berdoa lebih dahulu kepada Allah. Tidak berdoa dan mencari apakah ini kehendak Allah atau tidak. Ketika saudara memilih sesuatu, memutuskan sesuatu tanpa berdoa lebih dahulu kepada Allah, pasti sudah akan memilih sesuatu yang gagal. Pilihanmu pasti gagal, keputusanmu pasti gagal, saudara. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu berdoa sebelum mengambil keputusan? Mengapa saudara dan saya perlu berdoa terlebih dahulu sebelum saudara memutuskan memilih sesuatu di dalam hidup saudara? Yang pertama adalah ketika saudara dan saya berdoa, maka Allah akan memberikan ketenangan di saat engkau memilih dan menentukan sebuah keputusan. Berdoa memberikan saudara ketenangan dalam memilih dan menentukan keputusan. Banyak orang-orang Kristen yang ketika mau memulai sesuatu tanpa berdoa, tanpa meminta petunjuk Tuhan, tanpa meminta apakah ini kehendak Tuhan ataukah tidak, keputusan dan pilihan saya. Sudah dikasih Tuhan, mari mengawali apapun, sudah akan mengawali sesuatu, mulai lebih dahulu dengan berdoa. Amin. Ketika saudara berdoa, saudara akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Ketika saudara membawanya di dalam doa, saudara akan merasakan damainya Allah. Dan ketika hati saudara tenang, ketika saudara mengalami damai sejahtera daripada Allah, hatimu menjadi tenang. Maka hati yang tenang itu akhirnya dapat memilih sesuatu yang tepat. Ketika engkau berdoa kepada Allah, engkau mendapatkan ketenangan dari Allah, maka engkau akan memilih, memutuskan, oh ini pasangan hidup saya yang dikehendaki Allah. Ini pasangan hidup saya dikehendaki oleh Allah. Seringkali ketika
kita diperhadapkan oleh sebuah keputusan tanpa berdoa, dan akhirnya keputusannya salah, seringkali yang disalahkan siapa? Yang disalahkan Tuhan. Mulailah dengan berdoa. Mulailah dengan berdoa. Mulailah segala sesuatu dengan berdoa kepada Allah. Mencari kehendak Allah. Apa ini yang Tuhan mau atau aku yang mau? Kalau kita berdoa, kita akan mendapatkan ketenangan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, dan bukan sesuai dengan kehendak kita. Mulailah dengan berdoa. Ketika kau diperhadapkan oleh sebuah pilihan, milih ini atau milih ini atau milih ini, berdoalah. Tuhan akan pimpin saudara untuk memilih sesuatu. Berdoalah, maka Tuhan akan bimbing saudara memutuskan sesuatu. Dan ketika engkau berdoa dan dapat memilih sesuatu, menentukan sesuatu, maka yang engkau pilih, maka yang engkau putuskan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, sudah kasih Tuhan. Kemarin Ibu Ani ikut seminar kaum wanita lewat Zoom, kaum wanita di ECA seluruh Indonesia. Lebih dari 700 kaum wanita di ECA yang ikut Zoom. Saya bilang sama Bu Ani, bahas apa toh Zoom-nya? Bahas perselingkuhan. Saudara kasih Tuhan, hiduplah benar dengan Tuhan. Pilih sesuatu yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Saya tanya Bu Ani, apalagi yang dapat kamu sampaikan? Para suami-suami itu mesti bersyukur dengan istrinya. Jika suami bisa berhasil, itu karena istri yang sedang berdoa buat suami. Jika suami bisa sehat, itu juga karena istri. Di belakang seorang pria yang berhasil, di belakangnya pasti ada seorang wanita yang kuat, yang mendoakan dan mendukung suaminya. Seringkali Pak Agus konseling rumah tangga, baik itu jemaat GSCA atau jemaat gereja-gereja lain yang ada masalah dalam rumah tangganya, ada masalah dalam hubungan suami istri. Dan seringkali ketika masalah menjadi ramai, yang disalahkan Tuhan. Saya tanya, pada waktu kamu memutuskan untuk menikah dengan suamimu, apa kamu lebih dahulu berdoa dengan Tuhan? Seringkali jawabannya adalah tidak pernah. Ya nikah saja Om, saya tidak berdoa, saya tidak sembahyang, apa ini kehendak Allah atau tidak. Ya melangkah saja tanpa berdoa. Mengapa saya berkata, awali segala sesuatu dari hidup saudara dengan berdoa dengan Tuhan. Ketika Yesus akan memilih 12 muridnya, Yesus berdoa atau tidak? Lebih dahulu. Ayat yang kita baca tadi dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16 itu menceritakan Yesus berdoa semalam-malaman. Semalam suntuk Yesus berdoa kepada Bapa untuk memilih 12 murid itu, saudara. Siapa yang mau dipilih oleh Yesus dari 12 murid ini? Yesus berdoa dengan Tuhan, dengan Bapa.
Dan setelah dia berdoa semalam-malaman, bahkan semalam suntuk, Yesus berdoa. Dan setelah itu Yesus memilih 12 muridnya. Saudara kasih Tuhan, mari, kalau engkau butuh tenang, jawabannya bukan nonton bioskop. Kalau engkau butuh tenang, jawabannya bukan rekreasi. Kalau engkau butuh tenang, jawabannya bukan tamasya. Kalau engkau butuh tenang, jawabannya apa, saudara? Saudara harus apa? Berdoa. Berdoa membuat saudara bisa tenang. Kalau bisa tenang, kau bisa mengerti isi hati Allah. Kalau kau bisa tenang, kau bisa memilih sesuai dengan kehendak Allah. Kalau bisa tenang karena berdoa, engkau bisa memutuskan sesuatu yang memuliakan nama Allah. Kalau saudara panik, saudara tidak bisa memilih. Kalau engkau panik, engkau tidak bisa memahami isi hati Allah. Kalau engkau panik, bingung, engkau tidak bisa memilih seperti apa yang Allah mau. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa sebelum mengambil keputusan? Yang kedua adalah berdoa memampukan kita mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Berdoa memampukan kita mengambil keputusan yang tepat, yang benar. Dan kembali saya berkata, dan itu memuliakan Allah. Tahun 93, saya masih mahasiswa teologi di SDT Sakti Malang. Saya mendengar Kediri belum ada GSCA, dan saya ingin memulai pelayanan perintisan di Kediri. Padahal waktu itu saya masih tingkat 2, semester 4 di SDT Sakti. Saya tidak langsung pelayanan di Kediri begitu saja, saudara. Bayangkan saya masih mahasiswa, mestinya harus fokus di kuliah, fokus di akademik. Tapi saya mendengar Kediri perlu dibuka GSCA, dan tidak ada hamba Tuhan yang tertarik di Kediri. Apa yang saya lakukan sebelum saya melangkah mengambil keputusan untuk melayani perintisan di Kediri? Dan itu menjadi sesuatu yang berat karena saya masih kuliah. Jadi saya datang tiap hari Jumat malam, Sabtu kan tidak ada kuliah, Minggu tidak ada kuliah. Dan itu buat saya sebenarnya berat, saudara. Tapi hati saya, ayo pelayanan perintisan di Kediri, sambil kuliah merintis di Kediri. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Pak, ini kehendak Tuhan atau tidak? Betul tidak, saudara? Ini kehendak Allah atau tidak saya melayani di Kediri? Sudah tahu berapa lama saya berdoa dan berpuasa untuk mendengar kehendak Allah? Berapa lama saya berdoa dan berpuasa untuk mendengar Allah izinkan saya di kota Kediri? 1 bulan saya berdoa dan berpuasa di Malang. Saya gunakan waktu-waktu saya yang kosong untuk pergi ke chapel. Di Sakti saya berdoa menangis di sana, saudara. Mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Allah, mencari kehendak Allah sebelum saya memutuskan ya di Kediri. Saya berdoa 1 bulan, berpuasa 1 bulan. Sore hari, di saat menunggu jam makan sore di asrama, saya pergi ke chapel dan saya berdoa di chapel itu. Saking enaknya berdoa,
saking dekatnya dengan Allah di dalam doa, sampai bunyi bel makan itu, saudara, saya tidak dengar, Bu. Kalau di saat jam makan ada bel, keliling, kemudian Yesus masih pergi semua ke asrama, kalau makan di aula itu untuk makan. Lah saya tidak dengar, karena saya sedang ada di chapel, saya sedang menangis, saya sedang hancur hati dengan Tuhan, saya sedang berhadapan dengan Allah. Sudah tahu resikonya kalau terlambat makan di asrama Sati, makannya, jatah makan saya pasti hilang, diambil mahasiswa lain. Dan ketika saya berdoa selesai dan saya langsung lari ke aula, ternyata di aula sudah sepi, jatah makan saya hilang, dimakan mahasiswa lain. Saya sering kali kelaparan, lapar, sore sampai malam itu lapar, saudara. Apalagi tinggal di asrama, itu tak berani lagi. Besoknya sore saya pergi ke chapel berdoa. Saya lihat teman-teman saya sedang sepak bola di lapangan. Saya pergi ke chapel, teman saya pergi sepak bola, olahraga di asrama. Begitu sadar, selesai doa, pergi ke chapel, makan saya hilang. Memang kalau ada mahasiswa yang terlambat pergi ke chapel waktu makan, bahkan pergi ke aula makan, kalau terlambat makannya pasti diambil sama temannya, teman satu meja makan. Dan itu berulang-ulang kali sampai 1 bulan penuh. Saya berdoa dan berpuasa sampai saya mendengar keputusan Tuhan, sampai saya mendengar ini kehendak Allah. Dan yang lebih hebat lagi, saya seperti mendengar sebuah kesan dalam hati saya, pergi ke Kediri, aku akan menyertai engkau. Dengan sangat jelas, pergi ke Kediri, aku akan menyertai engkau. Dengan kehendak ini akhirnya saya pergi ke dosen saya di bidang pelayanan. Saya bilang kepada dosen saya akan rintisan di kota Kediri. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Dan sudah tahu sampai hari ini tahun 93 saya memutuskan memilih sambil kuliah rintisan di Kediri. Jumat malam datang ke Kediri, Sabtu Minggu, itu Minggu sore selesai kebaktian, saya kembali ke malam lagi ke kampus. Dan saya pegang janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Sampai 2022 hari ini, saya masih tetap merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. 2 hari ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin Pak diberhadapkan oleh sebuah pilihan hari ini, mungkin Pak diberhadapkan oleh sebuah keputusan hari ini. Jangan lupa awali dengan berdoa. Cari ini kehendak Tuhan atau tidak. Cari ini kehendak Allah atau tidak. Amin. Mengapa saudara harus berdoa tadi? Nomor 1 apa saudara? Berdoa memberi kau ketenangan dalam memilih dan menentukan keputusan. Nomor 2, berdoa memampukan kita mengambil keputusan dengan tepat. Sampai hari ini saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia menyertai saya sampai 2022. Dan saya percaya sampai tahun-tahun ke depan Dia tetap menyertai saya. Mari kita beri bersama-sama. Kita
depan kita ada unsur-unsur perjamuan kudus. Setiap sakramen perjamuan kudus seperti ini, saya selalu mengingat bahwa dosa saya, pelanggaran saya, kesalahan saya sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Setiap sakramen seperti ini menguatkan saya bahwa penderitaan saya, sesungguhnya sakit penyakit saya sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Siapkan saudara untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, agar engkau diberkati Tuhan. Mari petugas perjamuan akan datang ke depan. Semua mari angkat tangan di depan Allah sebelum tanganmu memegang roti dan anggur, lambang tubuh Yesus dan darah Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Sesungguhnya dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, kutuk kami sudah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Penderitaan kami sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah Yesus pernah berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Agar melalui kematian Kristus di kayu salib, kami justru memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Sucikan setiap kami, layakkan setiap kami untuk ambil bagian di dalam sakramen ini Tuhan. Berkati kami, kuatkan kami, sembuhkan kami melalui kuasa biur Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat saya berdiri. Bapak Ibu bisa duduk kembali, angkat pujian ini.
nanti setelah sakramen selesai, masker bisa dipakai lagi. Haleluya. Sekarang angkatlah roti itu lebih tinggi lagi. Bapa, kami bersyukur Yesus yang telah memikul segala pelanggaran kami, dosa kami, kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kami, dipikul oleh Yesus di kayu salib. Penderitaan kami, sakit penyakit kami, sesungguhnya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Agar melalui kematian-Mu, justru kami memperoleh kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita pecahkan roti ini bersama-sama. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah cawan anggur itu lebih tinggi lagi. Cawan anggur yang kita angkat itu lambang darah Yesus. Dengan darahnya kita telah ditebusnya. Dengan darahnya kita disucikan dan dikuduskan. Dengan darahnya Ia memeteraikannya sehingga saudara menjadi milik kepunyaan Allah. Bahkan dengan darahnya Ia memberikan jaminan kehidupan kekal di surga bersama-sama dengan Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Yesus. Sudah bisa pakai masker kembali. Haleluya. Terima kasih. Ya Rabbaku ya Syekh. Ya Rabbaku ya Syekh. Haleluya. Ketika kami menapaki perjalanan hidup ini, kami tidak sendirian di Allah. Engkau yang memegang tangan kami. Engkaulah yang memegang tangan kami. Peganglah tangan kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Peganglah tangan kami.
Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu seperti orang yang sedang menyerah. Menyerah kepada Tuhan saja, berserah kepada Allah saja. Ibu Gembala akan berdoa buat setiap tangan-tangan kita yang diangkat ke atas. Tuhan, pegang tangan kami. Tuhan, pegang tangan kami. Sikirah kamu ya syantara ramah-ramah. Glory, glory. Yesus. 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 Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kami ada karena Engkau. Kami sehat hari ini karena Engkau Tuhan. Kami bisa memiliki sesuatu dalam hidup kami karena berkat dari Engkau. Kami mau selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami ingin selalu menjalin hubungan yang erat dengan Engkau di dalam setiap doa-doa kami. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Engkau tempat di mana kami memohon sesuatu, dan kami percaya di dalam Engkau kami memperoleh jawaban dalam setiap doa-doa kami. Biarlah Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, kami mau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tuntun kami. Tuhan sertai kami agar apa yang kami ambil, keputusan yang kami ambil, keputusan yang tepat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini
kami menyerahkan setiap kami yang hadir di ruangan ini, di rumahmu ini. Biarlah Tuhan setiap langkah kami, setiap apa yang kami lakukan, bahkan setiap keputusan yang kami ambil, semuanya hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, khusus untuk anak-anakmu yang sedang sakit, mungkin ada di tempat ini, atau ada keluarga-keluarga kami di rumah yang sedang sakit Tuhan. Engkau melawat mereka, ulurkan tanganmu yang berlubang paku itu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-Mu mereka menjadi sembuh, kami menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, dan kami yakin dengan iman tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami semuanya diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan, bahkan hikmat Allah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam hadirat-Mu, dan kami mengalaskan setiap doa syukur ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, doa saya adalah agar Roh Kudus memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua untuk misi gereja di tempat ini, dan tiba saatnya juga kita akan mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita jujur dengan Tuhan. Pendapatan saya, pendapatan saudara, penghasilan saya, penghasilan saudara, 10% itu kita kembalikan kepada Tuhan, dan serahkan dia sudah tidak akan kekurangan. Ini yang pertama, salah satunya kepada pendeta muda Yosua. Jemaat Tuhan, ada dua pengumuman yang akan saya sampaikan Bapak Saudara. Yang pertama, saya selaku pengurus wilayah 4 di GSI APBD 2 Jatim mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mempersembahkan snack, makanan atau buah bagi pertemuan wilayah 4 pada hari Jumat kemarin Bapak Saudara. Saya menyebutkan nama-nama Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan snack kemarin. Pertama Ibu Ike, Ibu Rita, Ibu Lucy, Ibu Sudi, Ibu Merdiono, Ibu Jati, Ibu Betty, Ibu Sukarli, Ibu Win, Ibu Puji, Ibu Dewi, Pak Anton, Ibu Nila, NN Mojoroto, Ibu Lia Sugeng, Pak Jerry, Ibu Ewi, Ibu Mul, Ibu Walini, Ibu Suroso, Ibu Yuli, Pak Niko, Ibu Lydia, Ibu Agung, Ibu Kris, Ibu April, Ibu Ati, Ibu Wahyu, dan Ibu Christine Pardin, dan nama-nama yang lain yang mungkin ketinggalan atau tidak disebutkan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemarin berlimpah snacknya, bahkan dibawa pulang oleh pendeta-pendeta, dan mereka sangat senang, mereka bersukacita, dan mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang ada di tempat ini. Selamat Tuhan. Untuk pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, gereja membuka formulir pendaftaran peserta baptisan air Bapak Saudara. Jadi jika ada Bapak Saudara yang belum dibaptis air, bisa mengambil formulir ke saya nanti pada saat pulang Bapak Saudara. Baptisan air syaratnya yang pertama adalah minimal adalah SMA. Jadi kalau SMP masih belum boleh, tunggu dulu. Jadi masuk SMA baru boleh mengikuti baptisan air Bapak Saudara. Dan pertama. Yang kedua, harus mengikuti kelas katekisasi. Jadi katekisasi mungkin akan diadakan 1 bulan.
dan segera akan diadakan. Jadi formulir ini diambil lalu harus segera dikembalikan Bapak Saudara, agar kami bisa segera mengetahui jumlahnya dan bisa segera mengadakan kelas katekisasi. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu Paskah. Jadi bulan depan akan diadakan baptisannya. Jadi segera agar bisa dibaptis dan bisa menerima lawatan Tuhan. Nanti bisa membawa formulirnya kepada saya pada waktu pulang. Terima kasih. Tuhan untuk memberkati. Pendidikan muda Yosua ini kalau di organisasi pimpinan saya ya, dan saya bersyukur Yosua sudah banyak berkat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bahkan bersyukur kemarin waktu rapat pertemuan pendeta-pendeta SK Kesrip Kependetaaan Muda Yosua sudah turun ya, kirim dari Jakarta. Kita petang buat jadi syukuran juga segitu. Nah, pesertanya SK-nya sudah turun Pak. Ya, jajak kemana Pak Catur? Apa berapa? Ya, sana baik saja baptisan air nanti harus ikut kelas katekisasi saudara. Hanya 1 bulan baru dibahas katekisasinya. Jadi mungkin hanya 4 atau 5 pertemuan. Nanti saya dan Yosua yang akan mengajar materi-materi baptisan air. Tanggal bulan April ya baptisannya. Jadi mungkin tidak salah tanggal 15 itu Jumat Agung ya. Terus dari minggunya kebangkitan Yesus. Nah, di kebangkitan Yesus itulah nanti baptisan akan dilaksanakan di Santo Yohanes di Posara. Saudara, mari ambil bagian dalam baptisan air. Saudara yang belum dibaptis air perlu dibaptis air. Tanda bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Saudara ya. Ya, umat selanjutnya besok hari Senin ada ibadah doa mujizat jam 6 sore. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita jam 6 sore. Hari Sabtu kebaktian tunas remaja dan kebaktian kaum muda di lantai 3 dan lantai 1 jam 5 sore. Minggu paginya ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah sekolah minggu jam 8 pagi, ibadah umum yang kedua jam 10 pagi, dan ibadah umum yang ketiga jam 5 sore. Sampai tidak umat yang lainnya, mari kita akan bangkit bersama-sama. Doa yang kita naikkan di depan Allah.
Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang telah mengurapi dan menjamah setiap kami. Engkau yang telah memberkati kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang dengan setia mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan dengan hati jujur, dengan hati bersuka cita karena Engkau. Tuhan, firman-Mu untuk memberkati akan terbukti dan dinyatakan oleh anak-anak-Mu yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan juga melihat setiap tangan-tangan iman kami yang kami naikkan ke atas di ruang maha suci-Mu, dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.